Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Ya, kakak berharap kita semua dalam keadaan yang sehat, kuat, dan penuh dengan sukacita. Ada sukacita, sukacita, sukacita. Yes, yes, yes. Sekali lagi kita salam sukacita. Ada sukacita, sukacita, sukacita. Yes, yes, yes. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari yang luar biasa yang sudah dijadikan Tuhan bagi kita. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Oke, kita akan menaikkan satu pujian dengan bersyukur kepada Tuhan. Kita naikkan pujian, segala puji syukur kunaikkan bagimu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melanjutkan puji-pujian kita, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam persekutuan kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Bapa untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kami. Hari ini kami datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, dan jika sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, berkati kami Tuhan supaya kami dapat mengerti setiap firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Dan Tuhan tolong kami supaya puji-pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Berkati kami ya Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Biarlah kami boleh memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali lagi memuji Tuhan. Salam sukacita dulu. Ada sukacita, sukacita, sukacita. Yes, yes, yes. Oke, adik-adik kita akan memuji Tuhan lagi dengan pujian Happy Ya Ya Ya. Ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam, cintaku semakin mendalam, cintaku semakin mendalam. Ya adik-adik Tuhan, mari kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Oke, kalau begitu duduk yang manis, kita mau dengar cerita firman Tuhan. Ya adik-adik yang dikasihi Tuhan, sekarang kita mau dengar cerita firman Tuhan ya. Adik-adik tahu nggak
kenapa di dunia ini banyak sekali ada bahasa? Ayo, siapa yang tahu? Ya, ada bahasa apa aja? Ada bahasa Jawa, ada bahasa Bali. Di Indonesia aja banyak ya, ada bahasa Inggris. Ada bahasa apa lagi? Bahasa Batak. Ya, banyak sekali bahasa-bahasa yang ada di dunia ini. Apalagi di Indonesia dengan suku masing-masing. Banyaknya suku di Indonesia ini juga memiliki bahasa-bahasa tersendiri. Nah, adik-adik mau tahu nggak bagaimana awalnya bisa ada begitu banyak bahasa di dunia ini? Nah, begini ceritanya. Waktu Nuh dan keluarganya sudah diselamatkan oleh Tuhan dari air bah, maka Nuh diberkati oleh Tuhan dan beranak cucu dan menjadi bangsa yang besar. Nah, dari keturunan Nuh inilah maka menyebar ya di berbagai tempat menjadi sebuah bangsa. Nah, satu kali orang-orang ini pergilah mereka di sebelah timur, ya ke timur, yaitu di tanah Sinear. Mereka menetap dan tinggal di situ. Nah, mereka melakukan aktivitas di situ. Tuhan memberkati mereka. Mereka berladang, mereka berkebun, mereka mengusahakan ternak dan lain sebagainya. Ya, sehingga hidup mereka lebih baik, ya, menjadi baik sekali. Nah, tetapi ketika mereka menjadi bangsa yang besar, mereka berpikir, ya, mereka berencana untuk membuat sebuah menara yang tinggi sekali. Menara yang tinggi, sehingga mereka membuat menara itu supaya tujuannya mereka menjadi terkenal dan mereka tetap satu dan tidak terpisahkan. Ya, sehingga boleh dalam bahasa kerennya sekarang itu mereka viral, ya, mereka menjadi orang yang ngetop, ya, dengan membuat sebuah menara itu. Nah, lalu mereka bersepakat, oke, kita kerjakan itu. Lalu mereka mencari batu-batu bata dan dibakar supaya itu dipakai untuk menjadi tanah liat dan membangun sebuah menara. Hari demi hari mereka lakukan itu, maka jadilah menara yang tinggi sekali. Nah, ketika menara itu sudah menjadi bagus, wah, mereka sangat bangga bahwa mereka lah yang membuat menara itu. Mereka menjadi sombong, mereka menjadi tidak takut lagi dengan Tuhan, mereka tidak hormat lagi dengan Tuhan. Mereka merasa bangga diri mereka tidak memerlukan Tuhan. Ya, karena mereka sudah hidupnya bagus, hidupnya enak, bahkan mereka bisa membuat menara yang tinggi sekali. Itu membuat mereka menjadi sombong, membuat mereka menjadi lupa dengan Tuhan. Apakah Tuhan senang dengan perbuatan mereka, adik-adik? Nah, ternyata Tuhan tidak suka dengan perbuatan mereka ini. Lalu Tuhan berfirman dan Tuhan berencana untuk mengacaukan bahasa mereka. Dulu bahasa mereka satu ya adik-adik ya. Jadi mereka bisa berkomunikasi dengan yang lainnya seperti sekarang kita ini. Kalau kakak pakai bahasa Indonesia, adik-adik bisa tahu, oh bisa mengerti bahasanya. Nah, seperti itu ya. Jadi dulu bahasa mereka cuma satu. Jadi mereka bisa mengerti. Tetapi ketika Tuhan mengacaukan bahasa mereka karena kesombongan mereka sudah membuat menara yang tinggi sampai ke langit, ya, mereka merasa bahwa mereka hebat. Tuhan mengacaukan bahasa mereka. Apa yang terjadi adik-adik setelah itu? Nah, kemudian yang terjadi adalah mereka tidak mengerti apa yang satu dengan yang lainnya mereka omongkan. Apa sih yang diomongkan ini? Saya tidak mengerti, bahasamu apa? Nah, orang yang berbicara dengan seorang ini juga begitu. Apa sih yang kamu bicarakan? Saya tidak mengerti. Nah, Tuhan mengacaukan bahasa mereka. Lalu mereka mencari bahasa-bahasa yang sama dengan mereka, yang bisa mereka mengerti, dan mereka membentuk sebuah bangsa-bangsa. Makanya tersebarlah bangsa di dunia ini. Begitu banyaknya bangsa di dunia ini dan begitu banyaknya bahasa yang ada di dunia ini. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita lihat bahwa kesombongan mereka yang sudah membuat menara yang tinggi itu, maka Tuhan tidak senang. Tuhan marah sekali dengan mereka karena mereka tidak lagi takut kepada Tuhan, tidak lagi merasa membutuhkan Tuhan. Sehingga Tuhan marah kepada mereka. Tuhan mengacaukan bahasa mereka. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi selanjutnya adik-adik?
selanjutnya yang terjadi adalah Tuhan menghukum mereka, ya, sehingga menara itu sampai sekarang disebut Menara Babel. Ya, inilah kisah Menara Babel. Kalau kita mendengar cerita tentang Menara Babel, maka kita tahu bahwa di sanalah asal muasal bahasa di dunia ini yang begitu banyak itu. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dari kisah Menara Babel ini? Nah, yang pertama kakak mau sampaikan bahwa pengetahuan yang Tuhan berikan, kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah berasal dari Tuhan, dan kita tidak boleh sombongkan. Ya, kita tidak boleh sombong dengan kemampuan kita. Oh, saya bisa loh, kamu nggak bisa. Kita nggak boleh berbicara seperti itu. Kita harus menyadari bahwa Tuhanlah yang memberikan kita kemampuan. Ya, ketika kita bisa menjawab PR kita, pertanyaan-pertanyaan yang diberikan di sekolah, kita bisa menjadi orang yang hidupnya enak, itu bukan karena kemampuan kita, tetapi Tuhan yang memberikan kemampuan kepada kita. Seharusnya yang kita lakukan adalah bersyukur kepada Tuhan. Ya, kita tidak boleh melupakan Tuhan. Kita tidak boleh berkata bahwa ini karena saya, ini karena hebat dan kuat saya. Tidak, ya. Tuhan marah dengan anak yang sombong. Ya, Tuhan marah sama anak yang merasa dirinya hebat. Ya, tetapi Tuhan sangat mengasihi, Tuhan sangat menghargai adik-adik atau kita semua yang bersyukur selalu kepada Tuhan. Karena kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita itu berasal dari Tuhan. Ya, adik-adik, kita tahu sekarang bahwa Tuhan sangat mempedulikan kita, Tuhan sangat mengasihi kita, maka dari itu kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita memiliki saat ini bisa hidup enak, bisa sekolah, bisa makan, bisa apalagi bisa bermain, memiliki mainan yang banyak, ya, kita seharusnya bersyukur kepada Tuhan. Apalagi di masa seperti sekarang ini, ketika kita memiliki makanan, maka makanan itu harus kita habiskan, kita makan. Tidak boleh kita buang-buang makanan. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita seharusnya menjadi orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita harus memiliki sikap rendah hati. Kita jangan sombong dengan kemampuan kita. Kita seharusnya memiliki sikap rendah hati. Tetap kita berkata bahwa Tuhan yang sudah memampukan kita untuk melakukan ini dan itu. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pelajaran dari Menara Babel ini mengajarkan kita supaya kita tetap mengandalkan siapa? Tuhan. Oke, ya, inilah cerita firman Tuhan kita hari ini tentang Menara Babel. Sekiranya supaya kita bisa menjadi anak yang tetap rendah hati, tetap mengandalkan Tuhan, dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini tentang Menara Babel. Nah, sekarang kita akan menutup acara kita hari ini dengan berdoa. Tapi sebelumnya, kakak mau ngajak kita lagi salam sukacita dulu. Ada sukacita, sukacita, sukacita. Yes, yes, yes. Sekali lagi ya, ada sukacita, sukacita, sukacita. Yes, yes, yes. Oke, sudah semangat lagi. Kita mau memuji Tuhan untuk menutup acara kita hari ini. Kita akan naikkan pujian Ada Satu Sobatku Yang Setia. Namanya siapa? Yesus. Oke. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku.
Adik-adik yang dikasih Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah menolong kami dalam persekutuan kami hari ini. Tuhan, kami bersyukur kami boleh dapat mendengarkan cerita firman-Mu mengenai Menara Babel. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan akan menolong kami untuk memahami bagaimana Tuhan memberi kemampuan bagi kami, dan kami juga tidak boleh sombong dengan segala yang kami miliki. Bapa, berkati kami ya Tuhan, agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati orang tua kami, mereka dalam pekerjaan mereka, usaha mereka, kesehatan mereka. Tuhan jaga dan lindungi kami semuanya, tutup bungkus kami dengan kasih-Mu ya Bapa. Dan kiranya Tuhan, Engkau senantiasa memberkati kami di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, akhirnya kami mohonkan berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kiranya turun atas kami dan memberkati kami sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya adik-adik dikasih Tuhan, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.